Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la rasula wa la nabiyya ba'da. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'd. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji dan syukur senantiasa kita sampaikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada keluarga beliau, para sahabat, para tabi'in serta orang-orang mukmin yang senantiasa mengikuti beliau sampai hari kiamat nantinya. Pada malam hari ini kita lanjutkan pembahasan terakhir dari kitab Syarah Kitab Tauhid, yaitu bab yang ke-66, yaitu bab ma jaa fi qaulillahi ta'ala a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yawmal qiyamati was samawati matwiyatun bi yaminihi subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun. Bab yang ke-66 ini adalah bab yang terakhir dari kitab tauhid, yaitu bab tentang penjelasan firman Allah SWT dalam surah Az-Zumar ayat yang ke-67. Allah SWT berfirman, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri", yaitu mereka tidak mengagungkan Allah SWT sebagaimana mestinya, atau tidak mengagungkan Allah dengan sebenar-benar pengagungan. Maksudnya adalah, ya, Imam Ibnu Katsir mengatakan bahwasanya orang-orang musyrik mereka tidak menghormati Allah, mengagungkan Allah, sehingga mereka menyembah kepada selain Allah. Ini bukti bahwasanya mereka tidak mengagungkan Allah. Kalau seandainya mereka mengenal Allah, mengagungkan Allah, pasti mereka tidak akan menyembah kecuali hanya kepadanya. Allah katakan, "Wa ma qadarullaha haqqa qadri", mereka tidak mengagungkan Allah, tidak membesarkan Allah dengan sebenar-benarnya, dengan pengagungan yang semestinya. Wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah, dan bumi semuanya pada hari kiamat itu berada dalam genggaman Allah SWT, dalam genggaman tangan Allah SWT. Was samawati matwiyatun bi yaminihi, dan langit dilipat, digulung oleh Allah SWT dengan tangan kanannya. Subhanahu wa ta'ala amma yusyrikun, Maha suci Allah SWT terhadap Maha suci Allah SWT dan maha tinggi Allah SWT terhadap apa yang mereka sekutukan. Ayat ini bisa kita lihat bagaimana Allah SWT menyebutkan bahwasanya orang-orang musyrik tidak mengagungkan Allah dengan sebagaimana mestinya. Padahal Allah SWT menjelaskan bagaimana kebesaran Allah, di mana pada hari kiamat Allah SWT akan menggenggam bumi dan seluruh langit akan dilipat oleh Allah SWT dengan tangan kanannya. Ini kita bisa bayangkan bagaimana kebesaran Allah SWT. Kemudian dalam hadis Abdullah bin Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, sebutkan, "Ja'a habrun minal ahbar ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam faqala ya Muhammad, inna najidu anna Allah yaj'alu as-samawati ala isba' wal aradin ala isba' wasyajaru ala isba' wal ma'u ala isba' wath tharu ala isba' wasairil khalqi ala isba'. Fayaqulu ana al-malik." Fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wasallam hatta badat nawajidhu tasdiqan liqaulil habar. Thumma qara'a wa ma qadarullaha haqqa qadrihi wal ardu jami'an qabdatuhu yaumal qiyamah. Wa fi riwayat li muslimin wal jibalu wasyajarah ala isba' thumma yahuzzuhunna fa yaqulu ana al-malik ana Allah. Wa fi riwayat lil Bukhari yaj'alu as-samawati ala isba' wal ma' wath thara ala isba'
wasairi al-khalq ala isba. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu menyebutkan bahwasanya datang seorang habrun, ya, salah seorang pendeta ataupun salah seorang ulama yang dari kalangan Yahudi datang kepada Nabi SAW, kemudian mengatakan, ya, berkata kepada Nabi, wahai Muhammad, sungguhnya kami mendapati dalam kitab kami bahwasanya Allah SWT menjadikan langit itu di jarinya, isba, yang boleh dibaca isba, isbu, ya, ada 9 bahasa di sini disebutkan oleh para ahli bahasa. Allah SWT menjadikan langit di jarinya, kemudian juga bumi di jarinya, dan juga pepohonan di jarinya, air di jarinya, dan tanah juga di jarinya, dan seluruh makhluk ada di jari Allah SWT, di jari tangan Allah. Kemudian Allah SWT mengatakan, akulah raja. Kemudian Nabi SAW tertawa mendengar perkataan tersebut sampai kelihatan gigi taring beliau atau gigi geraham beliau karena perkataan ulama Yahudi tadi. Kemudian beliau Rasulullah SAW membaca ayat ini, yaitu surah Az-Zumar ayat yang ke-67. Dalam riwayat Muslim disebutkan, dan gunung-gunung dan pepohonan yang ada di jari Allah, kemudian Allah SWT mengguncangkan mereka. Kemudian Allah mengatakan, akulah raja, akulah Allah. Dalam riwayat Bukhari disebutkan bahwasanya Allah SWT menjadikan langit di jarinya, dan air dan juga tanah di jarinya, dan seluruh makhluk di jarinya. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah SWT, hadis ini menunjukkan kepada kita akan kebesaran Allah SWT dan akan kecilnya kita, manusia dan seluruh makhluk. Kita bisa bayangkan Allah SWT menggenggam seluruh makhluk. Nabi SAW menceritakan kepada kita, hadis sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, bahwasanya Allah SWT akan menjadikan seluruh langit, 7 lapis langit. Kita akan baca nanti hadis setelah ini bagaimana besarnya langit itu di jari Allah SWT. Kemudian bumi juga begitu, dan seluruh makhluk. Ini menunjukkan kebesaran Allah SWT. Bagaimana manusia merasa sombong, merasa takabur, merasa besar, sedangkan dia sangat kecil, ya, dibandingkan dengan Allah SWT. Dalam riwayat Imam Muslim dari Abdullah bin Umar disebutkan Rasulullah SAW mengatakan, yatwillahu as-samawati yaumal qiyamah thumma ya'khudhuhunna biyadihi al-yumna thumma yaqulu ana al-malik ayna al-jabbarun ayna al-mutakabbirun thumma yatwi al-aradin as-sab'a thumma ya'khudhuhunna bishimalihi thumma yaqul ana al-malik ayna al-jabbarun ayna al-mutakabbirun. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Abdullah bin Umar, Rasulullah SAW mengatakan Allah SWT menggulung langit-langit itu dengan 7 lapisnya pada hari kiamat, kemudian mengambil langit itu dengan tangan kanannya. Kemudian Allah SWT mengatakan, akulah raja. Mana orang-orang yang mereka dulunya membangkang, mana orang-orang yang sombong. Kemudian Allah SWT menggulung bumi yang 7 lapis, dan ini menjadi salah satu dalil bahwasanya bumi itu 7 lapis dengan riwayat ini. Kemudian Allah SWT mengambil dengan tangan kirinya. Kemudian Allah SWT mengatakan, akulah raja, manalah orang-orang yang membangkang, mana orang-orang yang sombong. Dalam hadis ini disebutkan lafaz bahwasanya Allah SWT mengambil bumi dengan tangan kirinya. Di sini disebutkan oleh para ulama, sebagian ulama mengatakan bahwasanya lafaz shimal ini adalah lafaz yang syadz atau menyelisihi riwayat yang lebih kuat, di mana dalam hadis yang lain yang lebih kuat disebutkan bahwasanya Allah SWT tangannya yumna, 2 tangan Allah kanan. Dan ini menurut sebagian para ulama bahwasanya ini adalah riwayat yang syadz, yang menyelisihi yang lebih thiqah dari
yang lainnya. Kemudian dari hadis ini Rasulullah SAW menyebutkan, yang membayangkan kepada kita bagaimana Allah SWT pada hari kiamat itu menggulung langit, kemudian menggulung bumi dengan tangan Allah SWT. Ini menunjukkan kebesaran Allah SWT. Lalu bagaimana manusia merasa sombong? Maka Allah katakan, aina al-mutakabbirun, aina al-jabbarun. Mana orang-orang yang mereka merasa sombong, yang dulunya membangkang dan sebagainya. Ini kebesaran Allah SWT. Kemudian dibawakan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dari Abdullah bin Abbas. Beliau mengatakan, mas samawatu as-sab'u wal aradun as-sab'u fi kaffir rahman illa fa khardalatin fi yadi ahadikum. Tidaklah langit yang 7 lapis dan juga bumi yang 7 lapis itu ada di telapak tangan Allah SWT, kecuali seperti khardalah. Khardalah itu artinya rumput, rumput yang kering yang kecil, kecuali seperti potongan rumput yang kecil yang ada di tangan salah seorang di antara anda. Ini permisalan yang disebutkan. Ini semua hadis-hadis ini menunjukkan, tadi disebutkan bahwasanya Allah SWT punya tangan, Allah SWT punya jari. Ini sesuai dengan kebesaran Allah SWT. Tentunya kita tidak mentakwil, karena tentunya al-aslu fil kalam al-haqiqah, bahwasanya hukum asal dari perkataan adalah hakikat. Tidak boleh mentakwil kecuali ada dalil untuk mentakwil. Dan di sini tidak ada dalil untuk mentakwil, atau disebut dengan qarinah untuk mentakwil ayat-ayat, apalagi yang ini berkaitan dengan sifat Allah SWT. Tapi kita tidak mengetahui, dan tentunya kita tidak mentasbih atau menyerupakan seperti tangan manusia, tidak. Tapi tangan Allah SWT sesuai dengan kebesarannya. Sebagaimana kaidah yang disebutkan oleh Imam Malik ketika ditanya oleh seorang tentang istiwa, maka beliau memberikan satu kaidah dan para ulama mengikuti kaidah itu. Beliau mengatakan al-istiwa ghairu majhul, atau ini disebutkan al-istiwa al-ma'lum, wal istiwa'u ma'lum atau ghairu majhul, wal kaifu majhul, wal imanu bihi wajib. Maka istiwa itu tidak ghairu majhul, tidak diketahui, artinya sudah diketahui maknanya, maklum. Tapi kaif, bagaimananya, hakikatnya itu hanya Allah SWT yang tahu. Termasuk dalam hal ini sifat Allah SWT, sebagaimana kita ketahui bahwa sifat Allah itu ada 2 macam. Sifat yang berkaitan dengan sifat dzatiyah, sifat Allah SWT dzat, dan juga sifat af'al Allah, yaitu perbuatan Allah SWT. Maka di sini zat Allah, Allah SWT punya tangan dan jari, dan Allah sendiri menyebutkan, Rasul SAW menyebutkan, dan tentunya Rasul yang lebih tahu tentang Allah daripada yang lainnya. Maka kita tidak mentakwil. Di sini disebutkan tadi bahwasanya langit yang 7 dan juga bumi yang 7 ada di telapak tangan Allah SWT, fi kaffir rahman. Kemudian disebutkan oleh penulis di sini hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Jarir, tapi hadis ini lemah, kita tidak sebutkan. Hadis selanjutnya adalah hadis dari Abi Dzar radhiyallahu ta'ala anhu, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, mal kursi fil arsy illa ka halqatin min hadidin ulqiyat baina dhahri falatin min al-ard. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi dan yang lainnya, dan disahihkan oleh Syalbani dalam As-Sahih. Abi Dzar mengatakan, aku mendengar Rasulullah SAW bersabda, tidaklah kursi itu dibandingkan dengan arsy Allah kecuali seperti cincin atau cincin dari besi atau gelang yang kecil yang dilemparkan di tengah gurun Sahara atau di tengah padang pasir yang luas yang ada di permukaan bumi. Ini kata Rasulullah SAW, tidaklah kursi
kursi. Apa itu kursi? Allah SWT sebutkan wasi'a kursiyuhus samawati wal ardh. Abdullah bin Abbas mengatakan al-kursi maudhi' qadamai rahman, yaitu kursi adalah tempat kedua kaki Allah SWT. Ini penafsiran Abdullah bin Abbas yang dinukil oleh para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam Ibnu Jarir, Ibnu Katsir dan yang lainnya. Maka al-kursi dibandingkan dengan arsy Allah itu seperti halqah min hadid, yaitu lingkaran kecil, cincin kecil yang kita lemparkan di sebuah padang yang luas. Itulah ibaratnya. Ini menunjukkan kebesaran Allah SWT. Kemudian dibawakan di sini hadis selanjutnya, hadis dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu. Hadis ini disahihkan oleh Imam Az-Zahabi, Imam Az-Zahabi Asy-Syafi'i dalam kitab beliau Al-Ulum. Ya, beliau mengatakan Rasulullah SAW, Abdullah bin Mas'ud mengatakan, bainas sama'i dunya wallati taliha 500 amin, wa baina kulli sama'in 500 amin, wa bainas sama'i sabi'ah wal kursi 500 am, wa bainal kursi wal ma 500 amin, wal arsyu fawqal ma, wallahu fawqal arsy, la yakhfa 'alaihi syai'un min a'malikum. Hadis ini dari Abdullah bin Mas'ud, beliau mengatakannya. Ini perkataan Abdullah bin Mas'ud, tapi para ulama menjelaskan tidak mungkin Abdullah bin Mas'ud berbicara ini kecuali mendengar itu dari Allah dari Rasul SAW. Maka sebutkan ini adalah lahu hukmul marfu. Sebutkan bahwasanya jarak antara langit dan bumi itu, ya langit bumi, ya langit yang paling rendah. Ya, as-sama'ud dunya maksudnya langit yang paling rendah, ya, langitnya dunia, dengan langit yang ada di atasnya, itu jaraknya ada 500 tahun perjalanan. Kita bisa bayangkan antara langit dunia, yaitu langit yang paling rendah, dengan langit di atasnya, jaraknya kata Abdullah bin Mas'ud 500 tahun perjalanan. Wa baina kulli sama'in 500. Dan jarak di antara seluruh langit itu 500 tahun perjalanan juga. Di antara langit satu dengan yang lainnya 500 tahun perjalanan. Ya, antara langit yang satu dengan langit yang kedua, tiga, keempat dan seterusnya 500 tahun perjalanan. Wa bainas sama'i sabi'ah wal kursi 500. Antara langit yang paling tertinggi ke langit yang ketujuh dengan kursi Allah yang ada di atasnya, itu 500 tahun perjalanan juga. Wa bainal kursi wal ma 500, yaitu antara kursi dan air, dalam riwayat lain disebutkan yaitu laut yang ada di atas kursi, itu 500 tahun perjalanan. Jadi di atas kursi Allah ada laut yang jarak antara kursi dengan laut tersebut adalah 500 tahun perjalanan. Wal arsh fawqal ma, dan arsh Allah berada di atas laut tersebut atau air tersebut. Wallahu fawqal arsh, dan Allah SWT berada di atas arsh. La yakhfa alaihi syai'un min a'malikum, tidak ada sesuatu pun yang luput dari Allah SWT, dari amal kalian. Ini menunjukkan betapa besarnya Allah SWT. Kita bisa bayangkan antara jarak antara satu langit dengan yang lainnya itu 500 tahun perjalanan, 7 lapis langit. Di atas langit ada kursi lagi, di atas kursi ada laut, ada air. Ya, di atas air ada arsy Allah SWT, dan Allah berada di atas arsy, dan tidak ada yang luput dari penglihatan Allah, tidak ada yang luput dari pengetahuan Allah SWT. Ini menunjukkan betapa Allah SWT sangat besar, Allah SWT maha besar, dan Allah SWT maha mengetahui. Sebutkan hadis selanjutnya, hadis dari dari Abbas ibni Abdul Muttalib. Ya, hadis yang hampir sama ya dengan hadis Abdullah bin Mas'ud ini, tapi hadisnya dilemahkan, didhaifkan oleh Syekh Albani dalam Fi Dhilalil Jannah. Bapak dan Ibu kaum muslimin dan kaum muslimah yang dirahmati oleh Allah SWT, maka bab yang ke-66 ini
penulis ingin menyampaikan kepada kita akan kebesaran Allah SWT. Sangat besar Allah SWT, tidak bisa kita membayangkannya. Dan makhluk Allah SWT, ya kita semua manusia itu sangat kecil. Bahkan langit yang lebih besar daripada kita itu kecil, hanya di tangan Allah SWT nanti di akhirat. Ini menunjukkan akan kebesaran Allah SWT, besar zatnya dan besar sifat. Sifat Allah SWT besar dan juga zat Allah SWT besar. Maka bagaimana kita yang merasa diri kita merasa besar, padahal kita adalah kecil. Kalau kita membayangkan dari merenungkan apa yang disebutkan oleh Abdullah bin Mas'ud, bagaimana jarak antara langit dengan yang satu dengan yang lainnya 500 tahun perjalanan. Kemudian di antara di atas langit ada lagi kursi, ada lagi air, ada lagi arsy Allah dan seterusnya. Ini menunjukkan akan kebesaran Allah SWT. Dan Allah berada di atas arsy, tidak ada yang luput dari Allah SWT apa yang kita kerjakan. Ini menunjukkan kebesaran Allah dan ilmu Allah. Dan kita sangat kecil. Akan kebesaran Allah tersebut, Allah begitu besar, Allah begitu mengetahui, tapi manusia banyak yang tidak memahami, banyak yang membangkang, banyak yang takabur, sombong dan sebagainya, sehingga mereka tidak mengagungkan Allah sebagaimana mestinya, tidak beriman kepada Allah SWT, tidak mengagungkan Allah SWT, yaitu tidak beriman kepada Allah SWT. Termasuk di sini tidak mengagungkan Allah SWT, yaitu berbicara atas nama Allah atau berbicara tentang Allah tanpa ilmu. Berbicara tentang Allah ya tanpa ilmu. Dengan berbicara tentang sifat Allah yang Allah sebutkan dalam Al-Quran, dalam hadis, mereka berbicara tanpa ilmu. Bahkan sebagian mereka berbicara dengan olok-olok dan sebagainya. Ini menunjukkan sifat sombong ya dari manusia. Maka bagaimana kita bisa sombong kalau kita benar-benar mengetahui hak Allah SWT? Maka manusia yang paling takut kepada Allah adalah Rasul. Karena Rasul yang paling mengenal Allah. Manusia yang paling takut kepada Allah adalah para ulama. Karena mereka yang mengenal Allah SWT. Dan kita bisa mengenal Allah dengan nama dan sifatnya yang Allah sebutkan dalam Al-Quran dan dalam Sunnah, tanpa kita mentakwil ataupun menyelewengkan maknanya. Maka ini yang disebutkan oleh penulis di sini ya di bab yang terakhir ya, yang ke-66 dari kitab Tauhid ya. Beberapa faedah ya dari bab ini adalah diantaranya itu bahwasanya di zaman Nabi SAW ya, ada orang-orang Yahudi yang mereka ya, masih membaca kitab mereka dan mereka masih mengetahui. Dan ini menunjukkan bahwasanya di dalam Taurat sendiri ya, ketika orang Yahudi tadi datang kepada Nabi SAW kemudian menyebutkan tentang bagaimana nanti di akhirat ya, di hari kiamat di mana bumi langit berada di jari Allah, maka Nabi SAW ketika itu tersenyum, tertawa, menunjukkan Nabi SAW senang. Kenapa senang? Karena apa yang dia sampaikan itu sama ada yang dalam Al-Quran. Apa yang ada dalam Taurat itu ada dalam Al-Quran dan juga ada di dalam hadis Nabi SAW. Artinya akidahnya apa yang dia sampaikan itu benar. Maka ya, di zaman Nabi ya, kita bisa lihat bagaimana orang-orang yang mereka sebenarnya masih membaca kitab Taurat dengan benar, maka mereka akan mendapatkan kebenaran. Dan kita bisa lihat juga ketika orang Yahudi ini datang kepada Nabi kemudian menyebutkan hadis tadi, dan orang Yahudi tadi tidak mentakwil ketika dikatakan bahwasanya langit ada di jari Allah, tidak ditakwil. Ini orang Yahudi ya.
Kemudian ini juga menunjukkan, ya, hadis-hadis ini menunjukkan sifat Allah SWT, sifat zat tadi disebutkan, yaitu Allah SWT mempunyai tangan dan 2 tangan. Kemudian hadis ini atau bab ini juga menunjukkan tadi kan sifat Allah SWT memiliki, ya, telapak tangannya. Kemudian juga menunjukkan Allah SWT punya jari. Yang semua itu adalah hakikatnya hanya Allah yang tahu. Maka kita semua tidak boleh tafwid atau menyerahkan makna kepada Allah. Yang diserahkan adalah tafwidul kaifiyah, yaitu bagaimana hakikatnya. Kaifiyahnya itu hanya Allah yang tahu. Tapi maknanya, ya, ketika dikatakan yadun artinya tangan. Tidak boleh kita mengatakan bahwasanya, ya, tafwidul makna ini tidak dibolehkan. Kalau makna, ya, sudah jelas. Dan para sahabat ketika mendengar perkataan Nabi sangat jelas, tidak mentakwil, tidak mentafwid makna. Maknanya jelas. Karena Al-Quran diturunkan dalam bahasa Arab, orang-orang Arab ketika itu mengetahui. Dan mereka tidak menanyakan karena mereka mengetahui maknanya. Kalau seandainya mereka tidak tahu, pasti mereka bertanya kepada Nabi. Sebagaimana hadis-hadis yang lain, ketika Nabi SAW menyebutkan satu kalimat, kemudian mereka tidak tahu, maka mereka sebutkan, apa itu wahai Rasulullah? Kalau mereka tidak tahu makna kalimat itu, maka para sahabat tidak segan bertanya. Tapi kita lihat, ya, kita membaca ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang nama dan sifat Allah, baik itu dalam Al-Quran ataupun hadis, tidak ada satupun sahabat yang bertanya tentang maknanya. Maka ini menunjukkan maknanya sudah jelas bagi mereka. Tapi hakikatnya itu yang kita serahkan kepada Allah SWT. Inilah keyakinan ahlu sunnah dalam hal nama dan sifat Allah SWT yang harus kita yakini semua. Kemudian bab ini juga menunjukkan akan kebesaran Allah SWT, akan besarnya langit Allah SWT. Langit Allah sangat besar. Jarak antara satu langit dengan yang lainnya 500 tahun perjalanan, sangat besar. Dan tadi disebutkan juga bagaimana kursi Allah sangat besar jika dibandingkan dengan seluruh langit. Begitu juga arsy Allah dibandingkan dengan kursi Allah sangat besar. Dan Allah tentunya lebih besar lagi. Kemudian hadis atau riwayat ini atau bab ini juga menunjukkan bahwasanya Allah SWT di langit. Wallahu fawqa arsyihi. Allah SWT di atas arsy. Ini jelas Rasulullah SAW menyebutkan. Dan dalil-dalil tentang Allah SWT di atas, berada di langit disebutkan. Itu adalah ijma' para ulama. Dalilnya banyak sekali dalam Al-Quran, dalam sunnah, dalil akal dan dalil fitrah. Maka ini ijma' ulama ahlu sunnah bahwasanya Allah SWT fawqa arsyihi, berada di atas arsy. Bagaimananya kita tidak mengetahui. Tapi keyakinan ahlu sunnah inilah keyakinan yang benar, bahwasanya Allah SWT berada di atas arsy. Ini adalah keyakinan yang benar, keyakinan yang berdasarkan kepada dalil dalam banyak ayat dalam Al-Quran, dalam hadis Nabi SAW, kemudian juga dalil secara akal, dalil secara fitrah. Makanya seluruh para ulama ahlu sunnah ijma' sepakat. Dan Imam Zahabi punya kitab, Imam Zahabi mazhab Syafi'i, Al-Ulu li Aliyil Ghaffar, sifat ulu, sifat tinggi yang ada pada Allah, Al-Ali, yang Al-Ulu li Ali Al-Ghaffar. Ini judul kitab. Ini menunjukkan bagaimana kita mengetahui atau kita belajar tentunya terutama tentang nama dan sifat Allah SWT, tentunya berdasarkan Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Begitu juga kita tidak mentakwil hal yang berkaitan dengan nama dan sifat Allah, tapi kita menamakan Allah sebagaimana Allah menamakan dirinya sendiri dalam Al-Quran. Kita menamakan Allah sebagaimana Rasulullah SAW menamakan Allah dalam hadisnya. Begitulah yang diajarkan oleh para ulama kita. Dan mudah-mudahan apa yang kita sampaikan pada malam hari ini dari pembahasan terakhir dari kitab Tauhid, mudah-mudahan bermanfaat. Dan mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah SWT ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh, dan diberikan selalu hidayah, petunjuk
agar kita selalu berada dalam kebaikan, berada dalam ilmu, berada dalam kebenaran, sehingga kita bisa berjumpa dengan Allah SWT dengan kebenaran yang tentunya berdasarkan kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi SAW. Subhanakallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.